Nah niki dulu ngeten para rawuh, kula mukadimah Ki Imat. Ada yang dawuh kanca kula Malang, Syekh Ali Jum'ah begini, beda dengan Ki Imat. Alim mana Syekh Ali Jum'ah sama Ki Imat? Alim Syekh Ali Jum'ah toh? Ngoten niku. Ibnu Hajar Al-Haytami begini, alim mana dengan Ki Imat? Alim Ibnu Hajar kan? Nah begini. Nah terus bagaimana kita para rawuh? Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i enggak takhusus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhusus di bidang akidah, meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Ojo itu. Halo. Nyun sewu, soal nata wirid ketorikoan antara Imam Junaid kali Imam Syafi'i, yang ngetop Imam Syafi'i, tapi yang takhusus di bidang toriko itu Imam Junaid. Maka yang jadi rujukan soal toriko bukan Syafi'i tapi Imam Junaid. Paham mboten niki? Yang takhusus ngurusi hadis teliti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i, tapi meskipun dia hanya pengikut krono khusus takhusus ngurusi hadis, maka rujukan umat tentang hadis itu Imam Bukhari. Clear? Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imat, tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab, gitu loh. Kiai Imat mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau, andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau, tapi lek tanya nasab yang takhusus itu Kiai Imat. Paham den? Nun sewu satu lagi, Gus Suaidi top. Halo, di bidang bangun pondok satunggalane, tapi nggak ngetop nggak pentol. Meskipun bakul bakso yang biasa nongkrong di situ, ngajinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, reputasinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, tapi Gus Suaidi nggak takhusus nggak pentol. Lah bakul bakso itu takhusus nggak pentol. Soal bagaimana nggak pentol sing kenyil-kenyil, saya lebih percaya pada bakul bakso. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten niki lek ngundang ngrewaken Kiai NU, Kiai Nusantara, yo ngene iki sampean mule bakal oleh ilmu, ora dadi semprul. Pun sakmono kae niki kiai-kiai alim kabeh, kitab kuning lontek. Kiai Imat dari Banten, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Malang, ada yang dari Siwalan Panji Buduran. Lah samangke jenengan cek semerep gurune sampean ingkang gada makom setengah wali setengah jadab, Kiai Agus Suadi Abu Amar niki sinten. Lah tugase mangke Tubagus Nur Fadil, cek mboten salah paham turune Romo Ye Marzuki, ngoten lho. Kadung sedekah, kadung kayak hadiah, tibae turine Romo Yai Marzuki. Kula niruaken mawon au kamakola. 10 menit untuk Tubagus Nur Fadil menjelaskan tentang keterikatan Sayyid Mbah Soleh Semendi, Mbah Sakarudin, Mbah Selaga, Mbah Sulaiman
dengan keluarga Banten dan keluarga Kesultanan Cirebon. Kebetulan yang akan menyampaikan adalah terah dari Sultan Banten, yaitu Tubagus Nur Fadil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, berdiri tak? Oke, nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Sohibul Bait Kiai Suwadi, Al-Mukarram Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, para kiai-kiai, wabil khusus Kiai Marzuki Mustamar, juga dari PWI semua sedulur, termasuk ada Gus Jami, ada juga Kanjeng Raden Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat, Kanjeng Raden Temenggung Kiai Nur Ihya, juga ada dari Sidogiri Kiai Nur Fuad Hasan, dan lain-lain, ada Gus Ubat juga, Kiai Salam, dan semuanya kami hormati, semuanya kami muliakan, para kiai, para gus, para lora yang nyuwun sewu tidak kami sebut satu persatu untuk tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah wa syukurillah, kami dari Banten ini diundang acara Maulid Nabi. Maka tentunya karena ini Maulid Nabi dan juga haul dari ayahanda Kiai Suwadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami datang untuk memperkenalkan diri sebagai keluarga besar Kesultanan Banten. Saya menjabat sebagai Ketua Umum Robitoh Babat Kesultanan Banten, di mana Kiai Imaduddin Usman juga salah satu pembinanya juga. Jadi Kiai Imad ini tokoh kita, beliau juga pembina di Robitoh Babat Kesultanan Banten, juga pengurus LBM PBNU Pusat, dan beliau juga Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, dan juga Ketua RMI NU. Jadi beliau ini emang ada gelarnya Al-Mujadid zaman ini, ya insya Allah kita doakan semoga beliau selamat sejahtera. Amin. Okay. Nah, untuk Maulid Nabi, Rasulullah bahkan lahirnya juga di hari Senin, makanya pas ini hari Senin. Kalau jadi yang pertama kali memperingati Maulid Nabi ya Rasulullah sendiri, tapi memperingatinya dengan puasa sunnah Senin Kamis. Ya kalau kita karena ini undangan, ini syukuran, meskipun nggak puasa, insya Allah dapat barokahnya Rasulullah. Nah, Rasulullah juga ada hadis-hadis yang kita kaitkan dulu dengan kecintaan sebelum saya memperkenalkan tentang silsilah Kiai Suwadi. Rasulullah ini pernah bersabda, diriwayatkan oleh sahabatnya yang bernama Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah menceritakan ada seorang sahabat Nabi yang sempat bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nah, Rasulullah tidak menjawab langsung kapannya, tapi menjawabnya apa yang telah engkau persiapkan menghadapi kiamat tersebut. Nah, sahabat Nabi tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, jadi bukan Anasnya langsung ya, itu menyampaikan, aku tidak punya amal yang cukup untuk menghadapinya kecuali dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, kemudian dalam periwayatan hadis tersebut, Sayyidina Anas ini menyampaikan itu merupakan hadis atau kabar yang paling menggembirakan buat sahabat-sahabat Nabi, karena kelak kita, ketika kita meninggal kelak, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah moga-moga kelak kita semua akan dikumpulkan bersama beliau. Amin. Dan terutama dengan para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, karena para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi itu adalah al-ulama, bukan yang mengaku-ngaku sebagai habib atau cucu nabi. Nah, jadi ulama lah yang benar-benar sebagai pewaris nabi. Nah, Kiai Imad sudah meneliti bahwasanya para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini bukan atau tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, baik secara data pustaka, data ilmu nasab, dan juga data ilmu sejarah. Tadi Kiai Marzuki, Kiai Nur Ihya juga sudah menjelaskan. Kalau tadi Kiai Marzuki menyampaikannya kan perbandingannya dengan atau
kiasnya itu dengan kayak kakak lawas sama kakak baru. Nah itu karena berbagai terbukti lewat data bahwasanya data dari kitab Al-Burqah Al-Musikoh yang abad di 9 Hijriyah diciptakan oleh Said mengakunya Habib Ali bin Bar Asakron, ternyata kontradiksi dengan kakak lawas yang terbukti dalam kitab Sejaratul Mubarokah. Nah itu juga ternyata dalam ilmu sejarah Said Ahmad bin Isa juga tidak hijrah ke Yaman. Jadi kontradiksi dengan data ilmu nasab, data sejarah, dan juga kalau data genetik itu dititi oleh saudara kita Kanjeng Raden Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat dan juga Dr. Sugeng. Jadi para Habib Ba'alawi ini tidak terbukti baik secara data pustaka maupun genetik. Nah awalnya yang pertama-tama menggoda-goda tentang masalah data sejaman itu justru kalangan Ba'alawi terhadap keluarga Wali Songo, dan yang menggoda tentang masalah tes DNA juga Habib Rizik. Jadi itu ibaratnya senjata makan tuan. Nah, jadi dulu pihak Robito itu kalau ada keluarga Wali Songo mau nyambung silaturahim, mereka mengkritik seakan-akan keluarga Wali Songo itu tidak punya data sejaman, padahal punya. Alhamdulillah pihak keraton itu masih mendata turun-temurun data Wali Songo, dan alhamdulillah sudah mendapatkan isbat nasab daripada Nakib Internasional. Allahumma sholli alaihi. Termasuk masalah DNA. Dulu kan Rizik Syihab itu yang ngomong pertama kali DNA itu Rizik Syihab. Beliau tuh menyampaikan yang aku cucu Nabi itu tes DNA-nya. Nanti genetiknya Nabi kemana? Genetiknya dia kemana? Ternyata malah mereka semua yang kacau. Yang tadi ada kata-kata baru selain rungkat apa itu? Gus Yami? Semprul. Nyuwun sewu. Nah, sedangkan untuk keluarga Wali Songo, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah data pustaka maupun data genetik. Untuk data pustaka kita mengkorroborasi dan mengkolaborasi data. Tadi Kiai Marzuki Mustamar juga menyampaikan pernah ada hasil Muktamar NU ke-31 di Solo ya bahwasanya hasil tes itu bisa membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Nah, genetik keluarga Wali Songo itu sudah dibandingkan dengan pihak Ba'alawi. Pihak Ba'alawi juga sudah dibandingkan dengan Alawiyin Internasional. Jadi Alawiyin Internasional itu genetiknya ke haplogrup J, sedangkan Ba'alawi ke G, Golf. Nah, dan juga keluarga Wali Songo tidak sama dengan Ba'alawi. Artinya untuk keluarga Wali Songo, dulunya kami husnuzon. Dulunya kami sempat jadi mukibin juga dulunya. Jadi dulu itu kami sempat menyangka husnuzon, ada versi keluarga Wali Songo itu keturunan daripada Ba'alawi juga. Ada yang kebasyeban, ada yang kasmatkan. Tapi karena hasil tes DNA ini terbukti kita tidak sama dengan keluarga Ba'alawi, dan dengan hasil tes DNA itu ada peta genetik migrasi leluhur, sehingga kita kemudian menggunakan versi data lain. Karena untuk menentukan silsilah leluhur kita tidak cukup hanya dengan tes DNA saja, tapi kita menggunakan data internal manuskrip Nusantara selain versi Ba'alawi, disesuaikan, dikoroborasi dan dikolaborasi dengan data eksternal dari Nakib Negeri Muasal Leluhur Wali Songo atau Wali Nusantara. Nah, untuk keluarga Kiai Swadi, termasuk ini keluarga Bani Semendi dan termasuk keluarga dari Sidogiri, Bani Sulaiman Mojo Agung, itu alhamdulillah kita sudah awalnya menemukan data internal dari Pasuruan. Jadi kami silaturahim, konfirmasi dengan Kiai Nur Hasan Sidogiri, data manuskripnya sudah pernah dikemukakan, dan ini data ini bisa untuk mengkoreksi versi-versi yang ke Ba'alawi. Nah, ternyata dalam data manuskrip Pasuruan, manuskrip Podokaton, itu juga ternyata ditemukan data bahwasanya Mbah Soleh Semendi ternyata bersaudara dengan Sulaiman Mojo Agung, dan bukan anak daripada Abdurrahman Basyeban, tapi anak daripada Abdurrahman Al-Qadiri alias Sunan Gunung Jati yang ketiga. Nah, jadi Sunan Gunung Jati itu ternyata ada 4 ternyata. Nah, sedangkan Mbah Soleh Semendi itu menjadi menantu Maulana Hasanuddin Banten. Nah, jadi mulai dari Mbah Sakarudin ke bawah itu sudah bersambung keturunan kepada Banten. Nah, jadi ini kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwasanya silsilah Wali Nusantara ini perlu kita luruskan bersama. Jangan sampai dibelokkan ke Ba'alawi, jangan sampai dibelokkan ke Bin Yahya, jangan sampai dibelokkan ke Yahudi. Jadi Wali Nusantara ini ada yang masuk ke Nusantara dari 2 muasal daerah. Ada yang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko,
yang terakhir nanti ke Al-Jalani Al-Hasani, ada yang dari jalur Uzbekistan. Makanya kita sering dengar ayah Sunan Ampel adalah Makhdum Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, ini yang jalurnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi kalau dari jalur yang Uzbek itu Al-Kazimi Al-Husaini menurun ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati yang kedua dan keempat. Sedangkan yang dari jalur Makhdum Maulana Maghribi Maroko yang terakhirnya ke Al-Jalani Al-Hasani menurunnya ke Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati yang pertama yakni Sadatul Kafi, dan juga Sunan Gunung Jati ketiga yakni Zain Abdul Qadir alias Abdurrahman Al-Qadiri, leluhur daripada atau ayah daripada Sulaiman Mojo Agung maupun Mbah Soleh Semendi. Nah, jadi keluarga Yai Swadi ini yang keturunan daripada Soleh Semendi nyambung ke Banten dan juga nyambung ke Abdurrahman ke Cirebon. Jadi Said Abdurrahman Al-Qadiri ini makamnya ada di Megu, Cirebon. Aliasnya beliau itu Pangeran Atas Angin, alias Pangeran Raja Laut, alias kalau dalam data primer Suma Oriental adalah Pate Qadir. Nah, itu beliau juga ada aliasnya dalam data Serat Wali Tanah Said Zen, alias juga Abdurrahman Al-Qadiri, bukan Abdurrahman Basyeban. Dan ada alias lagi adalah Zain Abdul Qadir atau Abdul Qadir. Nah, jadi inilah nasab garis laki dari keluarga Sulaiman Mojo Agung dan Mbah Semendi, bukan ke Basyeban ataupun kalau ke Banten mertuanya nanti kami sebutkan juga. Tapi untuk garis lakinya daripada keluarga Mbah Soleh Semendi maupun Sulaiman Mojo Agung, termasuk leluhur daripada Kiai Swadi, ini adalah Abdurrahman Al-Qadiri tadi, ini bin Ishak Tamsi. Nah, kalau tadi yang saya sebut tadi kan Abdurrahman Al-Qadiri ini adalah alias Sunan Gunung Jati ketiga. Nah, beliau ini menantu daripada Syarif Hidayatullah Al-Kazimi Al-Husaini Sunan Gunung Jati kedua. Nah, Syarif Hidayatullah menantu lagi daripada Sunan Gunung Jati pertama Sadatul Kafi. Nah, nantinya Abdurrahman Al-Qadiri ini juga punya adik ipar namanya Fatahillah atau Fadilahkan, itu Sunan Gunung Jati keempat. Jadi yang Gunung Jati pertama Al-Hasani, yang kedua Al-Kazimi Al-Husaini, yang ketiga Al-Jalani Hasani, yang keempat Al-Kazimi Al-Husaini lagi. Jadi Hasan Husain Hasan Husain. Tidak ada yang ke Ba'alawi Yaman, tidak ada yang ke Yahudi. Nasab detailnya daripada Said Abdurrahman Al-Qadiri, ayah daripada Mbah Soleh Semendi dan Sulaiman Mojo Agung, beliau bin Ishak Tamsi bin Maulana Ishak. Nah, Maulana Ishak ini adalah menantu daripada Syekh Jumadil Kubro Al-Kazimi Al-Husaini. Sedangkan Maulana Ishak sendiri bin Junet alias Jungep. Kalau bahasa Nusantara ada Jungep, ada juga Jumat. Nah, jadi Syekh Junet ini bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad, kalau dalam tambahan Nakib Irak, bin Soleh bin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani. Ke atasnya lagi beliau bin Abu Soleh Musa Janki Dausat bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Sani bin Abdullah Al-Sani bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamal bin Hasan Al-Musana bin Hasan Al-Mustaba bin Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi torikohnya itu ke torikoh Qadiriyah. Nah, jadi kalau Hijaz migrasinya dari Irak, nanti dari kan Syekh Abdul Qadir kan di Baghdad Irak. Nanti ada keturunannya yang ke Maroko, dari Maroko ke Malaka di Malaysia, kemudian hijrahlah ke Asia Tenggara, ke Nusantara ini. Nah, jadi para wali yang berasal dari Maroko itu menurunkan torikoh-torikoh semacam Qadiriyah sama Saziliyah. Sedangkan ulama-ulama Nusantara yang berasal dari Uzbek, Asia Tengah, itu menurunkan torikoh Kubrowiyah, Naksabandiyah, Syatariyah. Makanya para wali-wali Nusantara itu tidak ada yang bertorikoh Ba'alawiyah, karena beda jalur, bukan jalur Yaman. Nah, jadi kalau misalkan kemudian dibelokkan wali Nusantara itu seakan-akan ke jalur Ba'alawi, padahal torikohnya pun tidak sesuai. Nah, jadi ini merupakan pelurusan sejarah. Nah, untuk Mbah Soleh Semendi sendiri itu dalam data Banten tercatat beliau punya alias juga Pangeran Winongan alias Pangeran Winangun. Tercatatnya sebagai menantu Maulana Hasanuddin Banten. Jadi tetap ada kaitan dengan Kesultanan Banten. Jadi kalau yang tadi ayahnya adalah Abdurrahman Al-Qadiri itu sempat menjadi Sunan Gunung Jati Cirebon yang ketiga, sedangkan ini mertuanya adalah Maulana Hasanuddin Banten, anak daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua di Cirebon juga. Jadi saling menikah antar kerabat. Nah,
kalau yang diakui oleh Nakib Irak yang jalurnya ke Bani Musa Al-Kazim, jadi Muhammad Nasruddin Banten sebagai mertua daripada Mbah Soleh Semendi dan kakek daripada Mbah Sakarudin, jadi Muhammad Nasruddin Banten adalah bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua, bin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamuddin Akbar Al-Husaini bin Syekh Mahmud Dinil Kubro kalau di bahasa Jawanya, alias Syekh Mahmud Nasiruddin. Baru kemudian bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqi Al-Hadi bin Imam Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Imam Ali Arido bin Imam Musa Al-Kazim. Baru bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah nih, leluhur-leluhur atau guru-guru kita ini ya, inilah yang asli-aslinya keturunan Rasulullah. Tapi beliau-beliau ini tidak menyombongkan nasabnya. Nasab itu sesuai perintah Nabi, bukan buat disombongkan, dibanggakan kemudian merendahkan yang lain, bukan. Tapi nasab itu dipelajari sekedar untuk menyambungkan silaturahim. Dan ini dalam hari ini kami ungkapkan nyuwun sewu, bukan buat sombong dan bangga-banggaan, tapi buat menyambungkan silaturahim antara keluarga Banten, keluarga Cirebon dengan keluarga Pasuruan, supaya diketahui oleh masyarakat untuk kita menyambung silaturahim dan ngalap barokah. Bahwasanya ini bukan buat dibanggakan sebagaimana perlakuan para Habib. Insya Allah Kiai Sodi tidak akan tuh nyuruh cium kaki, sujud kepada manusia, itu insya Allah enggak gitu. Jadi kalau Kiai NU, keluarga Wali Songo mengutamakan silaturahim, nasab digunakan sekedarnya saja, hanya untuk nyambung silaturahim, ngalap barokah, dan juga untuk mengikuti perjuangan leluhur kita. Leluhur kita itu dulu tuh merangkul, berdakwah dengan rahmah, bukan dengan marah-marah. Nah, jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi tapi mengajarkannya marah-marah, mengajarkan caci maki, kebun binatang, yaitu karena memang leluhurnya bukan Rasulullah. Nah, kalau berdasarkan genetik, dalam ilmu nasab itu ada status mat'unun nasab. Jadi nasab itu terputus baik secara biologis maupun secara ilmu nasab karena tidak terbukti. Nah, jadi para Ba'alawi nasabnya ini kan mengakunya ke Alawiyin, tapi hasil genetiknya itu ternyata bukan. Maka pengakuan mereka sebagai keturunan Alawiyin itu terputus secara syar'i, masuknya mat'unun nasab. Nah, kalau secara tes genetik Y-DNA, garis lakinya itu sebenarnya ke Kaukasus. Tapi kenapa saudara-saudara kita ada yang nyebutnya Yahudi? Nah, ini nyuwun sewu kulo izin klarifikasi. Kenapa kita lebih nyebutnya Yahudi dibandingkan Kaukasus? Karena dalam ilmu syar'i Islam, kalau misalkan nasabnya itu nggak jelas, misalkan seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, anak hasil zinahnya ini nasabnya tidak bisa disebutkan kepada suami daripada ibunya, yang suami sah daripada ibunya, juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya karena yang menzinahi. Nah, sehingga bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya. Nah, begitu juga Ba'alawi, leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewisdna.net, pakar-pakar Yahudi. Jadi meskipun haplogrupnya G, tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi, tepatnya kepada Yahudi Khazar. Nah, tapi jangan salah, bukannya kami takfiri. Jadi menyebut Yahudi ini harus bisa dibedakan, bukan hal yang takfiri. Kalau takfiri itu adalah untuk agamanya, karena Yahudi ada Judaism, ada Jewis. Ini Jewis keturunan. Kalau menyebut keturunan Yahudi bukan berarti kita rasis. Istri Nabi sendiri, Safiyah binti Huyai, juga keturunan Yahudi. Kita menyebut beliau keturunan Yahudi bukan karena kita benci, tapi kita ingin meluruskan. Jadi demikian kurang lebihnya dari kami, bukan berarti kami benci. Jadi kami bukan ujaran kebencian, tapi ujaran penyadaran. Jangan ada lagi para Habib Ba'alawi ataupun Mukibin yang ditipu, yang dibodohi, yang didawiri. Kita harus menjaga marwah anak bangsa. Kita ini bangsa yang besar. Bahkan orang-orang Pasuruan dulunya ini adalah keturunan pejuang daripada Untung Suropati. Untung Suropati saja dulunya itu sempat menjadi Mukibin VOC Belanda. Tapi ketika beliau menolong istrinya Pangeran Purbaya Banten, beliau menikahi Gusi Kusuma, beliau melihat penjajah itu menzalimi Wong Banten. Ketika itu beliau tergerak untuk menjadi pejuang.
sehingga sejarah terulang kembali. Sekarang Pasuruan dengan Banten kembali bersilaturahim, kembali bersatu, kembali berjuang bersama-sama melawan penjajahan. Merdeka! Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kiai Imat. Nggih, langsung Kiai Imat. Konco dilarang setelah Kiai Imat, doanya nanti itu ada di Mahalul Qiyam Kiai. Itu. Jadi kawan-kawan seperti biasanya selesai acara, selesai dari para kiai, nanti doanya yaitu baca maulid. Yang kami sampaikan adalah para kawan-kawan semua yang mukibin atau yang tidak mukibin, jangan mau diadu domba antar anak bangsa. Mereka itu bergaya seperti itu perlunya untuk mengadu domba kita, dan mengadu domba kita agar kita gegeran. Lek kita gegeran, maka petugasnya yang menugaskan dia tinggal ngambil untungnya, gitu loh. Jadi kawan-kawan semua, kami minta bila ada mukibin macam-macam tinggalan nyengkri. Tapi kalau mereka ngomong sapa jenenge iko sapa jenenge sing nggarai mukibin muring-muring, nah niki yang kita pegang, kita laporkan kepada kepolisian. Jadi biar kita itu punya harga diri, kita itu punya yaitu pejabat pemerintahan untuk melindungi kita semua. Jadi konco-konco sedaya lek ono sing macam-macam laporno nang kepolisian, lewat jalur hukum. Walaupun itu yang namanya apa jenis PWI segala itu, sampean harus cerdas, pangkas, awas, tepat, kilat. Untuk apa? Untuk menjaga para ulama. Karena apa saya seperti ini? Karena saya yolek diarani saya juga sakit hati. Kalau saya tidak sakit hati berarti saya tidak santri. Santri harus sakit hati kalau ulamanya itu dihina-dina seperti kemarin-kemarin yang dulu-dulu itu. Sampai-sampai tak gawe husnudzon, mosok rek Gus Dur rek cek sabari rek, gitu loh. Mosok rek Gus Dur rek kapan jarene wali tapi gak malati lah. Itu kawan-kawan semua. Lah sekarang mula Ki Ma'ruf Amin diarani anjing mergo diarani babi. Ki Ma'ruf Amin diarani babi krono cedek, krono nyalon dadi wakil presiden biyen niko. Nah ini sing nggarai kula sebagai wong awam, sebagai santri kula mondok 12 tahun, ngoten lho nggih. 15 tahun. Kok terus ana guru diina-dina kaya ngoten niku nggih. Ngoten lho nggih. Molakno waktu zaman Gus Dur yang pertama kali unjuk rasa Pasuruan. Bubarkan FPI. Loh, itu yang pertama kali Pasuruan. Kula sing dikomandani sampai saya di blacklist oleh Habib, nggak usah diparani, nggak apa-apa. Akhirnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra datang kepada saya, lah gitu loh. Makanya saya setiap tanggal 10 malam 11 Ramadan ngekholi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, karena waktu itu saya ditutup kan dulu nemen Habib itu nemen, wah anak putri Kanjeng Nabi nemen wis. Itu loh. Terus akhirnya
di rawuhi Sayyidatina Khadijah terus ngekholi jam 2 malam yang kami makan bubur karena biar cepet lek adang sego lama gitu loh. Jam 2 malam saya ngekhol gitu. Ini laporan kami kepada panjenengan semua, kami semua ini adalah santri, lindungilah kami gitu loh ya, lindungilah kami panjenengan sebagai guru, sebagai ulama, kami ini yang orang awam ini tolong lindungi kami agar kami berkreasi ini bisa kuat dan kokoh. Makatan sak mangkin langsung ke imat apa niku burine jenengan langsung ke imat nggak jam 1 lebih wisan nggih sak mangkin ke imat